Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin, jeung hadirat, YouTubin, jeung YouTubat. Selamat datang kembali di Ilal Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kailal bisa bikin video Q&A lagi, dan Q&A kali ini spesial awal bulan. Wah, apa tuh Q&A spesial awal bulan? Jadi mulai dari bulan Maret 2022, dari bulan Maret sampai seterusnya nanti tiap awal bulan insya Allah Ilal akan bikin video Q&A. Kita kirim pertanyaannya di Instagram dan dijawab di YouTube. Iya, betul. Jadi ini konten baru di Ilal Channel sebagai bentuk interaksi kita dan juga sambung ukhuwah bersama para followers kita di Instagram @ilalaksi. Ya, doain aja sama teman-teman semuanya, semoga Kailalnya sehat terus. Amin. Begitu juga teman-teman ya, dan semoga Kailalnya semangat terus buat kontennya. Alhamdulillah, seperti biasa kita sudah membuka sesi pertanyaannya di Instagram dan sudah ada pertanyaan yang terpilih sebanyak 20 pertanyaan. 20, lumayan banyak ya, 20 pertanyaan. 20 pertanyaan. Barangkali pertanyaan teman-teman ada yang terpilih dan pastinya sangat bermanfaat. Untuk itu tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja kita bacakan. Ya. Ini dari Ningrum 3387 ya. Nama akunnya Ningrum 3387. Ini pertanyaannya seputar menikah, tapi bukan kita nih. Simak terus. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh sesama sepupu menikah? Apakah boleh sesama sepupu menikah? Gitu. Agama Islam menghalalkan bagi kita untuk menikahi kepada selain mahram. Jadi kalau mahram itu kita diharamkan. Nah, siapa saja yang mahram? Intinya ada banyak ya, ada 18. 7 karena nasab, 7 karena rodoah ya, karena sepersusuan. Ya, sepersusuan. Kemudian 7 karena pernikahan atau periparan, karena periparan. Nah, dan ternyata sepupu ini tidak termasuk mahram, jadi tidak termasuk yang haram menikah. Jadi intinya boleh ya bagi kita untuk menikah dengan sepupu. Yang tidak boleh itu menikah dengan keponakan. Iya, baik itu sepupu dari atau putrinya, anaknya dari saudara ibu dan ibu ataupun dari saudara bapak, itu boleh ya. Ya, jadi semua sepupu boleh ya, baik dari ibu atau dari bapak. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua apa nih? Ini dari salah satu Ila Lovers yang aktif ya. Iya. Ila Lovers _Nusantara. Pertanyaannya, alasan Kak Ila kenapa gak ngerokok? Alasan kenapa Kak Ila gak ngerokok, jadi sebenarnya tuh Kak Ila emang gak suka rokok ya, apalagi asapnya itu asap rokok. Menyebalkan gitu. Benar-benar mengganggu. Nah, selain itu kenapa kita gak ngerokok ya, daripada uangnya dipakai buat beli rokok, ya mending ditabungin buat ngehalalin si dia. Bener kan? Kalau kita pikir-pikir ya, rokok tuh manfaatnya sedikit sekali. Manfaatnya sedikit tapi madorotnya banyak sekali. Itu intinya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga dari Bella Mitariani 30. Bagaimana caranya supaya bisa selalu istiqomah? Supaya bisa selalu istiqomah, kita sama-sama belajar ya. Bismillah. Dimulai dari hal yang kecil, kita fokus dulu pada satu tujuan dan sedikit demi sedikit supaya bisa continue. Karena kalau kita fokus sedikit demi sedikit, misalnya ingin mendawamkan membaca surat Al-Mulk setiap malam ya, fokus dulu aja satu surat Al-Mulk misalnya, itu coba 40 hari
40 hari secara terus-menerus, karena menurut para ulama jika kita berhasil mengerjakan sebuah amalan selama 40 kali, ya mungkin 40 hari juga, itu insya Allah kita akan bisa istiqomah terus menjalankannya insya Allah. Ya, jadi sedikit demi sedikit saja ya, bertahap. Jangan tiba-tiba melakukan sesuatu yang itu tidak biasa kita lakukan atau sesuatu yang berat. Ditakutkan nanti kita kena futur. Apa itu futur? Futur adalah jenuh dalam beribadah. Ini kasus khusus ya, penyakit khusus jenuh dalam beribadah. Dan ini godaan untuk orang-orang yang berniat ingin istiqomah dalam beribadah. Pasti ada datang futur. Makanya untuk mengantisipasi datangnya futur itu tadi sedikit demi sedikit gitu. Yang ringan-ringan dulu aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Taala yaitu yang dawam, continue meskipun itu sedikit. Jadi meskipun sedikit ya, tapi kalau kita dawam itu akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin istiqomah dalam hal apapun itu, jangan lupa memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Karena kita manusia bukan makhluk yang sempurna, tentu ada kesalahan, ada khilaf, dan setan terus selalu menggoda kita untuk gagal istiqomah. Dan istiqomah ini masalah hati ya, masalah hidayah, masalah hati, yang mana yang menguasai hidayah itu hanya Allah. Maka kita minta kepada Allah dengan berbagai macam doa. Misalnya doa yang biasa kita baca di sholat ya, dia muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wala ta'at. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Banyak sekali doanya. Banyak doa tentang memohon agar istiqomah ya. Kemudian selain tadi ya, sedikit demi sedikit, kemudian juga memohon kepada Allah, kita juga bisa perbanyak baca Quran. Karena memperbanyak baca Al-Quran insya Allah akan membuat kita diberi hidayah oleh Allah. Al-Quran adalah hidayah bagi orang beriman. Ketika kita sering membaca Al-Quran, Allah akan turunkan hidayah bagi kita. Semoga kita semua istiqomah selalu dalam kebaikan. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat dari siapa? _Amelia Nop. Okay. Pertanyaannya, wah ini bahaya nih. Ini tentang perjodohan lagi, pernikahan lagi nih. Pernah kepikiran pengen nikah juga gak sih? Lihat teman-teman lain udah pada nikah gitu. Ya, pernah gak? Ini tuh sebenarnya ya kalau termotivasi atau muncul sekedar muncul terdetik gitu ya di hati dan pikiran, ya pernah gitu. Cuman kalau sampai kepanas-panasin ya enggak, soalnya kalau kepanas-panasin pengen nikah ya itu nanti salah niat kan nikahnya juga. Apalagi ketika menghadiri acara pernikahan, baik teman, saudara ataupun siapapun yang ngundang kita, itu biasanya aneh. Tiba-tiba banyak orang yang memotivasi, kapan nyusul. Ya, wallahu a'lam. Jadi intinya pernah. Udah gitu kan? Ya jawabannya gitu. Kita tidak akan terjebak. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan yang kelima dari _rifaya.na. Apa rencana dan harapan Ilal di bulan Maret? Nah, rencana dulu ya. Kita bahas rencana dulu. Kalau rencananya kita pengen fokus dan sukses di YouTube ya, di Ilal Channel ini. Ini karena kita berjuang dari nol lagi. Jadi kita benar-benar sibuk banget gitu kalau ingin fokus di YouTube. Dan kita belum terverifikasi, istilahnya YouTube-nya belum mencapai target lah, Nah, rencananya ingin di bulan Maret ini kita mencapai target yang diinginkan. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian rencana Ilal. Kalau rencana tadi udah ya, sekarang harapan. Sorry bro. Kalau harapan sih, karena kita sekarang sudah mendekati bulan Ramadan ya, harapannya sih pandemi ini segera berakhir ya, tidak ada varian lain lagi. Kita bisa melakukan kegiatan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika semuanya normal. Itu harapan kita. Dan semoga ekonomi cepat pulih kembali, karena kita sangat miris ya, benar-benar miris bagaimana melihat banyak saudara kita
saudara di Indonesia, rakyat Indonesia yang kesusahan hidup di tengah-tengah masa pandemi. Semoga segera berakhir, lancar semuanya, pulih kembali. Amin. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam ini lumayan unik ya. Pertanyaannya beda dari yang lain, ini tentang berenang. Dari Resi Meirinda.05. Ustadz Ilal tahu renang karena otodidak atau ikut les renang? Jadi kita dulu itu emang dari dulu emang suka renang, cuman dulu belum belajar atau belum ikut les ya, kita otodidak. Tapi makin hari perasaan makin hancur renangnya. Makin gak bener ya, makanya dari situ kita inisiatif buat ikut les renang ya. Privat ya, privat renang gitu, cuman gak lama sih, cuma 6 hari gitu ya, tapi gak nyampur sama yang lain kan, ya, fokus ya. gitu. Namanya juga privat kan, cuma 6 hari fokus gitu. Cuman 2 gaya juga, yang gaya dada sama gaya bebas. Kalau gaya punggung sama gaya kupu-kupu itu otodidak ya, karena kita kan sudah ikut ya, les, sudah dasarnya. dapat skill dasarnya, teknik dasar Ya, sudah teknik dapat dasar. Jadi untuk pengembangan itu bisa sendiri. Begitulah ya. Jadi kami pikir seorang pria yang belum menikah itu wajib bisa renang ya. Skill wajib intinya, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, kalau renang kayak udah jadi skill wajib gitu bagi setiap orang gitu. Dan jangan lupa ini sunnah. Ya, sunnah Rasul. Kita niatkan itu juga ya. Kemudian pertanyaan yang ke-7 ya. Ya. Pertanyaan yang ke-7 dari Asni Mariam 02. Pertanyaannya, Assalamualaikum, apa kabar Ustadz Ilal? Alhamdulillah sehat. Tips biar tetap selalu semangat, gimana ya Ustadz Ilal? Biar selalu semangat. Nah, jadi masalah semangat ini kita harus pertama-tama buat komitmen ya. Komitmen atau tekadnya yang kuat gitu. Bener-bener saya pokoknya harus gini, harus sampai target gini gitu. Kalau udah komitmen, tekadnya udah kuat, biasanya tidak mudah loyo nanti. Selalu semangat, kalaupun semangatnya down bakal bangkit lagi. Orang yang komitmen betul-betul ya, tekadnya kuat. Dan jangan lupa kita juga butuh motivasi untuk mendorong jiwa supaya lebih kuat, supaya lebih bergairah, supaya lebih bersemangat. Terus melihat motivasi dari orang-orang sukses dan lingkungan sekitar. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Masih jauh ya. Dari Mukorin Nasihah. Pertanyaannya, Kak, wanita haid itu sebenarnya boleh ke makam atau tidak? Mungkin ini lebih intinya lagi, boleh ziarah gak mungkin ya, ketika haid itu. Yang kalau hanya sekedar ziarah kemudian berdoa itu tidak masalah, tapi jangan sampai memegang mushaf kemudian membaca Al-Quran sengaja ya, dengan niat membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar misalnya membaca surat Al-Fatihah aja, itu tetap niatnya ya, awas niatnya mendoakan atau berzikir, misalnya Quran surat surat Falak Binas ya, kalau di Sunda disebutnya Falak Binas, An-Nas, Al-Falak gitu. Tapi niatnya itu hati-hati, hanya untuk berzikir dan berdoa, jangan disengajain membaca Al-Quran apalagi sambil memegang mushaf. Dan diusahakan jangan sendiri, betul? Ya, kalau wanita jangan sendiri ya. Kalau mau ziarah jangan sendiri, tapi beserta rombongan sama keluarga, misalnya bareng-bareng. Meskipun bukan masalah haid tidaknya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-9 dari Aisri Marwah _ maaf meminta saran pesantren salafiyah yang bagus di mana ya? Pesantren salafiyah. Sebenarnya kalau pesantren salafiyah kita tergantung target ya, target kita, tujuan kita. Kita mau fokus dalam bidang apa, dalam hal apa, karena tiap pesantren pasti memiliki keunggulannya masing-masing, kurikulumnya masing-masing. Tapi biasanya salafiyah itu lebih terfokus pada kitab kuning ya. Intinya kitab kuning mungkin ya targetnya. Kalau misalnya targetnya ingin kitab kuning, secara umum aja pesantren di Indonesia ini banyak. Kalau teman-teman mau menyesuaikan lokasi juga, di Jawa Barat aja misalnya kita sebut di Tasikmalaya, karena Tasikmalaya sering disebut kota santri ya. Di Tasikmalaya ada banyak yang bagus pesantren salafiyah, misalnya Manunjaya, Cipasung, kemudian yang di Haur Kuning Baitul Hikmah ya. Baitul Hikmah yang di Haur Kuning, atau di Garut juga ada pesantren Keresek, pesantren Biru, itu sangat
masyhur, Al-Futuhat juga. Al-Futuhat. Atau yang lebih masyhur lagi di Indonesia secara umumnya tentu Sidogiri, karena ini pesantren tertua ya di Indonesia, atau di Tebu Ireng ya, di Buntet, di Cirebon, dan masih banyak pesantren salafiyah lainnya. Oke, itu ya tadi rekomendasi dari Kailal tentang pesantren. Kalau pesantren sudah ya. Kalau Indonesia pesantren salafiyah di Indonesia. Tentunya bisa tanyakan juga kepada yang lain yang berpengalaman pernah bertahun-tahun mondok di pesantren salafiyah, itu lebih afdol ya. Tanyakan kepada yang lebih tahu juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke-10. Pertanyaan ke-10 ini baru setengahnya nih. Ya betul. Masih semangat ya. Pertanyaan yang ke-10 dari Rozia_Afi. Assalamualaikum. Apakah sholat sunnah setelah sholat fardu harus berpindah tempat? Kita ulangi ya. Apakah sholat sunnah setelah sholat fardu harus berpindah tempat? Harus atau tidak nih? Jadi kalau simpelnya itu tidak wajib. Ini sunnah. Tapi alangkah baiknya kita melaksanakannya. Karena dengan berpindahnya tempat kita memperbanyak tempat sujud. Dan memperbanyak tempat sujud itu supaya apa? Supaya banyak saksi kita beribadah. Guru kita Abu Ya Habib Ali Al-Kaf hafizahullah pernah membahas perkara ini. Jadi intinya sayang sekali kalau kita tidak berpindah tempat ketika mau melaksanakan sholat sunnah setelah sholat fardu. Jadi diusahakan untuk berpindah tempat ketika mau melaksanakan sholat sunnah, meskipun itu hanya bergeser sedikit supaya kita lebih banyak saksi sujud kita di hadapan Allah. Pertanyaan yang ke-11 dari nlv.hsn. Disingkat ya namanya. Ada enggak doa supaya kita itu berani buat tampil di depan umum dengan baik? Contoh public speaking. Sebenarnya banyak banget doanya supaya kita percaya diri, supaya lancar ketika berbicara dan lain sebagainya. Kita bisa mulai dengan apa? Dengan tentu bismillah, kemudian sholawat. Kita juga pakai doa yang biasa ya, yang umum kita gunakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi doanya banyak. Yang terpenting kita harus paham makna doanya, isinya, yakin dan berserah diri kepada Allah. Kita menyerahkan semuanya. Semoga Allah menolong kita, membantu kita, membimbing kita. Oke, pertanyaan yang ke-6 kali 2, 12 dari _AZKS Cila. Kak, apa benar kalau lagi puasa banyak tidur jadi batal puasanya? Banyak tidur nih. Silakan orang-orang yang suka tidur lagi puasa. Jadi jawabannya sebenarnya tidak batal ya. Puasanya masih sah gitu. Masih berlaku. Meskipun tidurnya itu dari pagi sampai duhur tidur. Bangun cuma sholat duhur. Sholat duhur tidur lagi sampai asar. Dari asar cuma sholat asar. Tidur lagi sampai jam 5. Cuman menjelang buka baru bangun ya. Karena menghirup udara enaknya buka puasa. Nah, jadi sebenarnya tetap sah ya. Tetap sah. Dan di Indonesia ini memang banyak sekali kabar hukum yang mengabarkan kalau ini batal, seputar puasa khususnya, misalnya berbohong batal, berantem batal, banyak tidur batal. Padahal kita harus memperjelas di sini yang batal itu pahala puasanya. Kalau ibadah puasanya tidak batal, berbohong pahala puasanya batal, tapi ibadah puasanya tidak batal. Tapi ini banyak tidur atau tidur terus SY. Nah, kalau ini pahalanya tidak batal, ibadah puasanya juga tidak batal. Cuman meskipun pahala puasanya tidak batal, kita dapat pahalanya dari mana? Cuma sedikit. Cuma dapat dari pahala puasa aja. Apalagi kalau puasa Ramadan kan sayang ya, di bulan Ramadan kita malah banyak tidur. Gitu. Alangkah baiknya kita memaksimalkan momen yang istimewa bulan suci Ramadan, kita perbanyak amal soleh. Kalau mau istirahat ya secukupnya. Pertanyaan selanjutnya, masih kuat nih. Masih dong. Dari Hasanah Asia. Pertanyaannya, Kak Ilal, nama pondoknya apa? Ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Kak Ilal, jadi dulu itu ya, maksudnya setelah SD
SMP, setara SMP SMA itu mondoknya di Pondok Pesantren Darussalam Sindang Sari Kersamana Garut. Nah kalau sekarang Kak Ilal mondoknya di Pondok Pesantren Ribat Garut, masih di Garut juga ya. Ya di Garut. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-14. Pertanyaannya dari Faras 0609. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana menguatkan diri atas kesulitan yang dihadapi selama mengerjakan skripsi? Hihihihi. Skripsi nih, Ilal aja belum ya skripsinya. Ya, emang sih kalau masalah skripsi itu kita dengar dari kakak kelas dan dari yang lain juga lumayan banyak yang kena mental ya. Tapi semoga aja semuanya lancar lah. Semua lancar. Kalaupun memang mengalami kesulitan, maka solusinya salah satunya Yaitu kita melaksanakan sholat isti'anah. Sholat memohon pertolongan kepada Allah. Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholat. Kalau mendapati urusan yang genting itu melaksanakan sholat. Sholatnya apa tadi? Sholat isti'anah 2 rakaat ya, memohon pertolongan kepada Allah. Ya, jadi ketika mendapat kesulitan, justru kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan sholat ataupun membaca Al-Quran. Perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh mendekat kepada Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Karena cuman Allah yang bisa mengubah segalanya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-15. Pertanyaan yang ke-15 dari AG_Mbil.19. Assalamualaikum Kak, mau tanya, gimana yang ngadepin orang yang suka ngomongin kita di belakang? Di belakang ngomongin kita ya, gimana ngadepinnya? Kita harus lebih bijak ya, jangan jangan tergesa-gesa lah. Oh dia ngomongin kita, ya kita sebaiknya muhasabah diri dulu. Apakah yang dia bicarakan itu berkaitan diri kita benar atau tidak? Takutnya memang diri kita seperti itu. Begitulah sikap ulama, lebih sikap bijak ya, muhasabah diri dulu, banyak istighfar. Dan kalaupun ternyata dia membicarakan diri kita di belakang dan pembicaranya itu kadang dilebih-lebihkan atau apa, ya kita berarti harus lebih waspada dengan orang yang seperti itu. Kalau ketemu sama orang yang seperti itu, jangan kita bicarakan tentang yang berkaitan dengan diri kita, privasi kita. Jadi kita harus waspada. Yang kedua, hindari pembicaraan tentang nikmat kita, karena sebagian orang membicarakan kita di belakang itu karena iri, maka kita lebih baik menyembunyikan nikmat di hadapan orang yang seperti itu. Kalaupun sudah seperti itu, tapi dia terus selalu menggosipkan kita, menggibahkan kita, membicarakan kita dari belakang, kita ambil saja kesimpulannya. Menurut salah seorang ulama, dia berkata, selamat datang pahala yang saya raih tanpa jerih payah, tanpa susah payah. Artinya dia sedang mentransfer pahala ya. Ya, ambil simpelnya aja. Pertanyaan yang ke-16 dari Ayu Wasila 17. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, setelah lulus pondok dilanjut ke jenjang kuliah, apa tetap mondok? Ya dua-duanya sih. Dua-duanya jalan ya, kuliah jalan, mondok jalan. Jadi setelah tamat dari Darussalam Kersamana Garut, kita lanjut kuliah, kita juga lanjut mondok. Ya, dan itu memang bisa dan afdol gitu, dan memang afdol. Teman-teman kita juga banyak misalnya kuliah nih kan, kuliah tapi enggak mukim di kos, tapi mukimnya di mana? Di pondok. Jadi bisa sambil jalan dua-duanya. Kita ke kampus berangkat, kemudian pulang ke pondok, atau memang ada universitas-universitas Islam yang memang menyediakan pondok pesantren di dalam universitas itu sendiri atau di dalam kampusnya, jadi lebih enak ya. Tapi ini tergantung kepada pilihan masing-masing. Apalagi kalau teman-teman misalnya yang ngambil pelajaran umum ya istilahnya, IPA IPS gitu kuliahnya, sebaiknya sih sambil mondok juga gitu, sehingga urusan atau ilmu duniawinya dapat, ilmu agamanya juga dapat gitu. Dan itu afdol, lebih utama. Kalau misalnya mampu. Pertanyaan yang ke-17 dari Anita Bunga 9 score. Gimana caranya supaya gak terlalu mudah terlena sama kenikmatan dunia? Jujur susah pisan Gimana supaya tidak terlena dengan kenikmatan dunia? Ya pertama kita perlu sadar ya,
sadar bahwa nikmat dunia itu sifatnya sementara, yang kekal itu nikmat akhirat. Maka kita korbankan nikmat yang sementara untuk nikmat yang kekal, dan nikmat akhirat jauh lebih nikmat daripada nikmat dunia. Kemudian yang kedua, jaga pandangan. Jaga apa? Jaga pandangan. Jaga pandangan. Karena banyak sekali orang yang ketika melihat nikmat dunia akhirnya ia tergiur ingin mencicipi, terlena terus. Awalnya dari apa? Cuma dari melihat gitu ya, temen aduh pacaran gitu, gandengan tangan pada belum halal, aduh itu enak ya. Dari ngelihat langsung muncul perasaan enak ya, aku juga pengen kayak gitu. Makanya dari pandangan ini harus dijaga. Kalau pandangannya dijaga, insya Allah hati akan terjaga. Nah, kemudian faktor lainnya kita harus pintar memilah-milih pergaulan, karena ini juga tidak kalah berpengaruhnya pada urusan dunia akhirat kita. Kalau teman-teman sekitar kita atau orang yang selalu bergaul dengan kita orang yang terfokus saja pada dunia dan menghabiskan umur hanya untuk kenikmatan sesaat, ya kita setidaknya akan terbawa. Tapi sebaliknya juga, kalau orang-orangnya selalu mementingkan urusan akhirat, fokus pada urusan akhirat, kita juga akan termotivasi untuk ikut dalam mementingkan urusan akhirat. Dan jangan lupa juga kita harus terus belajar, membaca Al-Quran, membaca buku, menghadiri majelis ilmu, kajian-kajian, langsung muajahah bersama para ulama. Karena itu dalam kegiatan hal seperti itu tentu akan banyak sekali hal yang mengingatkan kita akan akhirat. Mengingatkan kita kepada Allah sehingga iman kita dicas ya. Pertanyaan ketiga sebelum terakhir. 18. Ya, pertanyaannya dari @rhas_, Kak, antara pilih kejar impian dulu atau berbakti dulu? Ini memang pilihan yang sulit ya bagi sebagian orang, karena ya kehidupan kita masing-masing ini berbeda. Berbakti adalah sebuah kewajiban dan tidak akan bisa gugur hanya dalam waktu 1-2 tahun. Artinya kita wajib berbakti selama kita hidup, seumur hidup. Meskipun kita banyak impian, tetap berbakti. Dan ini nasihat ya buat yang lagi fokus mengejar impian, tetap harus berbakti. Adapun yang sedang fokus berbakti karena orang tua sakit lah, mengurus orang tua atau membantu usaha dan lain sebagainya, sehingga impiannya mungkin belum bisa dicapai atau ada kendala lainnya, tetap semangat, tetap jalankan kewajiban kita sebagai anak, berbakti kepada orang tua. Justru dengan fokus kita berbakti kepada orang tua, nanti jalan kita untuk meraih impian bisa saja akan lebih mudah, karena ada keberkahan tersendiri. Betul gak? Betul. Iya. Salah satu guru ilal yaitu Kiai Muhammad Yassi Afazani pernah berkata, kalau kita menjadikan orang tua sebagai raja, artinya kita berbakti kepada orang tua, maka Allah akan menjadikan kita raja di dunia dan di akhirat. Coba lihat raja itu enak hidupnya, pengen itu bisa, pengen ini bisa, itu dikasih, ini dikasih, enak banget ya. Makanya kalau mau impian kita tercapai, di samping kita berusaha untuk mengejar impian, kita pun tetap berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah Allah akan membukakan jalan keluar. Kalaupun qadarullah nanti cita-citanya, impiannya tidak tercapai, tidak sesuai harapan, maka Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Lanjut ke pertanyaan yang ke-19 sebelum terakhir. Pertanyaannya dari Anissa_NHDY. Pertanyaannya, Kak izin bertanya, apakah kita boleh menyebut nama seseorang dalam doa? Menyebut nama seseorang dalam doa. Kayaknya seseorang yang dicintai ini ya. Seseorang yang dicintai. Sebetulnya boleh menyebut nama seseorang dalam doa, karena Rasulullah SAW pun pernah mencontohkan. Rasul dalam suatu hadis pernah bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan kehadiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Secara langsung Rasulullah menyebutkan nama seseorang dalam doa.
Jadi intinya boleh, tapi tetap kita harus memperhatikan adab-adabnya dalam berdoa. Benar. Itu pertama tidak mempermainkan, juga tidak berlebihan. Misalnya kita ingin berdoa, ya Allah saya ingin kerja di bos anu karena gajinya gede dan sebagainya. Nah kita tetap harus memperhatikan apanya? Adab-adab dalam berdoa dan tidak berlebihan. Pertanyaan yang terakhir. Yang ke-20. Ini yang terakhir nih. Wa akhiran dari Zakia_Hazami. Afwan Ustadz, gimana Ustadz membagi waktu ketika ada kesibukan kuliah dan dakwah? Manajemen waktu. Ya, manajemen waktu ya. Jadi kalau pengalaman kita itu dahulukan prioritas atau yang dinilainya terdekat. Misalnya ini ada tugas kuliah, kemudian ada tugas hafalan juga dari pesantren. Nah ternyata tugas kuliah itu dinilainya waktunya buru-buru gitu, sebentar lagi hangus. Nah kita dulukan yang itu, dulukan. Jadi memprioritaskan itu dinilainya yang terdekat gitu. Meskipun ya tidak bukan berarti mengesampingkan yang lain ya. Ini karena kan kita sedang membagi-bagi waktu gitu. Kemudian jangan menunda-nunda. Nah, ini kebiasaan anak muda nih. Apalagi mentang-mentang kosong. Jadi dia santai aja, santai tidur, rebahan, ngafe, ngopi dan lain sebagainya. Pas waktu deadline datang, baru repot. Ini ya jangan ditunda-tunda. Meskipun ini kailal aja ya, kailal di perjalanan nih misalnya, itu tetap gitu maksain. Ada tugas meskipun di perjalanan kan sebenarnya gak enak ya, kalau di mobil gimana gujer gitu gak enak, tapi tetap dikerjain karena kita juga tidak tahu nanti kan bakal ada tugas kesibukan selanjutnya kan kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi intinya manfaatkan sih waktu yang mumpung masih luang misalnya atau apa, manfaatkan. Harus rela berkorban. Iya, lebih baik kita sibuk di awal santai di akhir daripada dibalik repot kalau dibalik. Jadi tidak nikmat nanti. Alhamdulillah sudah selesai 20 pertanyaan beserta jawabannya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir dan juga sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya di Instagram @ilalaksi. Jazakumullahu khairan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga di bulan depan kita bisa membuat video Q&A spesial awal bulan yang baru, yang lebih seger. Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.